warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, para jamaah dan juga pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Semoga senantiasa dalam lindungan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di Al-Wafa Media. Kali ini saya akan memperkenalkan konten terbaru dari Al-Wafa Media yang biasa disebut dengan podcast. Nah, biasanya Al-Wafa Media ini kan kontennya selalu identik dengan penyiaran majelis dzikir, dokumentasi, pengajian, dan lain sebagainya. Nah, kali ini Al-Wafa Media hadir dengan warna yang berbeda dan dengan inovasi terbaru pastinya, yang diadaptasi dari channel induk Al-Wafa TV, yakni Wafa Podcast. Nah, sebelum kita masuk ke konten pagi hari ini, don't forget to subscribe di bawah ini and turn on the notification bell supaya teman-teman, para jamaah dan juga pemirsa yang ada di rumah tidak ketinggalan berita-berita dari Wafa Podcast. And you can also share this video on your social media. Langsung saja di episode kali ini, saya Nur Hasanati Indriaswari Ramandita bersama narasumber yang sangat luar biasa. Nah, beliau ini adalah salah satu mahasiswi yang sangat aktif dan juga produktif dalam bidangnya, dan juga beberapa hari yang lalu baru saja menyelesaikan program S1-nya di kampus kita tercinta STAI Alfitrah Surabaya. Tidak tanggung-tanggung, beliau juga menyabet gelar sebagai Wisudawati Terbaik tahun 2022 dengan jumlah IPK tertinggi 3,66. Nah, kebetulan sekali nih beliau adalah kakak tingkat saya di salah satu program studi di STAI Alfitrah Surabaya. Oke, pemirsa di rumah pasti udah penasaran banget ya, siapa sih Kak Wisudawati Terbaik ini? Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Utami, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Indri, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, udah mendingan dari hari kemarin ya Kak? Alhamdulillah sudah mendingan sekali. Oke, sebelumnya Kak, saya pribadi dan juga mewakili teman-teman yang bertugas menyampaikan ucapan selamat atas gelar S1-nya. Semoga ilmu yang Kakak dapatkan dapat bermanfaat untuk Kakak pribadi dan juga lingkungan. Amin, amin ya rabbal alamin, terima kasih. Iya Kak, gak nanggung-nanggung nih udah jadi Wisudawati Terbaik gitu ya. Setelah 4 tahun ya Kak? Iya, 4 tahun. Wah, mantap sekali. Boleh dong Kak nih cerita sedikit, pastinya kan nggak banyak rahasia-rahasia ya, atau banyak sekali perjuangan sampai akhirnya Kakak bisa sampai di titik ini gitu loh. Boleh dong gimana rasanya jadi Wisudawati Terbaik di tahun ini? Iya, yang pertama itu pastinya bersyukur ya. Bersyukur karena apa yang telah diupayakan selama ini tuh tidak sia-sia gitu. Kemudian yang kedua itu rasanya nggak nyangkanya tuh karena bagi saya tuh merasa kayaknya masih ada banyak yang jauh lebih pantas daripada saya gitu. Terus selanjutnya itu pastinya seneng karena memang merasa kalau apa yang telah diupayakan selama ini tidak sia-sia, dan juga senang karena bisa membanggakan kedua orang tua dengan apa yang telah saya capai, seperti itu. Jadi kayak perjuangannya selama ini yang aku lakukan tidak sia-sia. Iya, betul. Kalau dari orang tua sendiri gimana tanggapannya waktu itu Kak ketika dipanggil menjadi Wisudawati Terbaik? Iya, kalau dari orang tua ya pastinya speechless ya, dan juga merasa bangga dan mengatakan juga sama saya gitu. Terima kasih karena memang merasa selama ini membiayai dan lain sebagainya itu tidak sia-sia karena membuahkan hasil yang baik. Wah, luar biasa ya Kak ya. Itu juga menjadi semangat buat saya pribadi untuk kedepannya lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu. Gitu ya Kak. Nah, Kak Utami sendiri aslinya dari? Saya aslinya dari Gresik, cuman tinggalnya di sini, lahirnya di sana gitu. Oh, dari Gresik ke Surabaya gitu. Iya. Kalau Gresik ke Surabaya itu kan emang nggak jauh ya Kak. Gitu. Tapi di Surabaya ini kan banyak banget universitas yang lebih baik gitu ya. Namanya lebih mentereng daripada STAI Alfitrah ya, kita tahu gitu. Kenapa kok pilihannya jatuh di STAI Alfitrah? Kenapa kok pilihan saya jatuh di STAI Alfitrah? Karena memang dari dulu saya itu belum pernah merasakan yang namanya pendidikan di pondok pesantren. Jadi saya merasa selama ini perjalanan saya juga ingin belajar ilmu spiritual gitu. Dan saya melihat di STAI Alfitrah ini kualitasnya bagus, dan juga cikal bakalnya juga pondok pesantren Alfitrah yang mana dipimpin langsung oleh Romo Yai Esrori gitu. Dan saya juga ingin belajar
ilmu yang seimbang gitu. Selain ilmu duniawi juga ilmu ukhrawinya juga. Dan selama ini saya lihat orang-orang yang sukses itu juga kebanyakan faktor utama, faktor pendukungnya adalah karena ilmu spiritualitasnya, bukan hanya kemampuan otaknya secara umum, tapi juga imbang dengan ilmu spiritualitasnya. Jadi upayanya, berdoanya seperti itu dan lain sebagainya. Wah, ini cocok sekali dengan slogannya Syekh Al-Fitra Iya, mendalamkan spiritualitas, meluaskan intelektualitas. Masya Allah. Berarti sebelum kakak hanya memilih Syekh Al-Fitra, pastinya sudah melakukan riset dan analisis. Iya, pastinya sudah riset dan analisis juga gitu. Ngerasa tersanjung nggak sih menjadi salah satu Iya, kampus yang dirisetkan oleh kakak? Dan sekarang membuahkan hasil yang baik, alhamdulillah sampai pada akhirnya bisa. Sia-sia aku perjalanan jauh gitu ya. Iya. Wah, keren banget. Oke, dari tadi sudah memilih di kampus Syekh Al-Fitra, Kak. Ini tuh sebetulnya pertanyaan yang juga sering saya dapatkan. Iya. Kenapa dari 5 program studi yang ada di Syekh Al-Fitra ya, ini ada ilmu tasawuf, ya kan? Ilmu Al-Quran dan tafsir ini juga jelas banget kitabnya terlihat gitu ya, hampir kebanyakan pelajarannya memuat turos. Ada manajemen pendidikan Islam, ada perbankan syariah juga, dan yang terakhir PGMI. Kenapa kok Kak Utami akhirnya menempatkan hati di PGMI? Iya, kenapa kok PGMI ya? Karena memang pada dasarnya saya tuh suka anak kecil gitu, suka yang namanya mengajari anak-anak gitu. Dan saya lihat di Surabaya Utara ini juga banyak sekali madrasah ibtidaiyah. Jadi selain memang saya pada dasarnya suka dengan anak kecil dan memang peluang sebagai seorang guru di Surabaya Utara ini bisa dibilang besar karena banyaknya sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah di Surabaya Utara ini. Karena kan kalau kita yang namanya kuliah kan pastinya bukan hanya untuk menuntut ilmu kan, tapi juga untuk menunjang karir di masa depan, untuk kehidupan yang jauh lebih baik di masa depan seperti itu. Jadi memilih PGMI ini bukan hanya karena ilmunya, namun juga memandang jauh akan karir yang akan ditempuh ke depannya. Keren banget sih Kak Utami. Jadi udah pemikirannya tuh ke depannya ini saya mau ngapain, sudah dipikirkan untuk apa nanti ilmu yang sudah saya dapatkan, untuk bagaimana itu sudah dipikirkan sekali. Nah, ini juga bisa jadi tips ya Kak ya untuk kita. Kayak saya ini juga termasuknya kan mahasiswa baru, masih beberapa tahun lagi untuk sampai di gelar S1. Mungkin itu juga bisa jadi tips saya nanti ke depannya, kita semua ya, khususnya para pemirsa yang ada di rumah, teman-teman, apalagi pada para fresh graduate yang ingin menentukan kampus pilihannya ya Kak ya, untuk memilih program studi yang paling tepat, yang tidak hanya untuk saat ini, tapi juga sekiranya untuk masa depan kita selanjutnya. Nah, terus Kak, setelah Kakak memilih PGM ini, ada nggak sih salah satu momen gitu yang bikin Kak, wah ini passion gue banget gitu, ada satu cerita yang kayaknya aku beneran emang di PGM itu mungkin ikut lomba terus menang, atau yang bikin tambah yakin sama PGM gitu? Iya, pertama itu ya iseng-iseng ya ikut lomba. Yang namanya juga mahasiswa kan kita nggak cuman melulu mengikuti perkuliahan itu aja, namun juga harus mengikuti entah perlombaan, organisasi dan lain sebagainya. Dan saya itu mengikuti suatu lomba dan loh kok menang gitu. Apakah saya memang basicnya pas di PGMI, pas di pendidikan guru madrasah ibtidaiyah gitu. Dan juga waktu itu pernah juga waktu PPL, KKN, di sana kan kita juga mengajari anak-anak di sana. Dan saya merasa nyaman gitu. Oh, ternyata memang saya benar nih untuk memilih jurusan PGMI gitu. Karena saya merasa basic saya tuh mengajar tuh tersalurkan dengan baik gitu. Kalau sekarang Kakak sendiri udah mengajar di salah satu instansi? Masih belum, masih mencari. Sekarang sudah S1 sudah selesai, perkuliahan juga udah selesai. Rencana Kakak ke depannya tuh mau ngapain, boleh dong cerita? Penasaran ya, apakah mau lanjut S2, S3 atau mau menutup lembaran dan akhirnya buka terop? Jadi sesuai dengan apa yang telah didahulukan oleh orator kemarin kan di wisuda kemarin oleh Dr.
Sumarkan, beliau kan mengatakan bahwa kalau bisa lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, entah S2 atau S3. Untuk keinginan melanjutkan pendidikan itu pasti ada, karena kita sebagai seorang wanita juga perlu pendidikan yang tinggi untuk anak-anak kita nanti. Namun untuk kedepannya nanti mengalirlah, apakah mungkin nanti menikah dulu ataukah bekerja dulu pastinya gitu. Dan mungkin insya Allah kalau ada rezeki lebih pasti akan melanjutkan di jenjang pendidikan yang jauh lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Berarti sudah punya planning ke depannya, pengennya S2. Punya nggak sih Kak impian atau goals yang belum Kakak capai? Oh pasti punya. Boleh Pasti tahu, ada. boleh di-share apa itu Kak? Iya, goalsnya itu yang pertama ya melanjutkan pendidikan itu tadi, melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Namun untuk melanjutkan pendidikan kan pasti ada prosesnya ya. Untuk menunjang biaya pendidikannya dan lain sebagainya. Jadi perlunya saya untuk bekerja dulu untuk menunjang biaya pendidikan yang jauh lebih tinggi itu tadi. Tuh. Pernah punya mimpi nggak pengen lanjut kemana gitu Kak? Oh ya ada S2 mungkin di UINSA ya. Oh, nggak pengen di luar negeri? Oh masih belum. Siapa tahu Amin. gitu. Iya siapa tahu ya. Mungkin tiba-tiba dapat beasiswa gitu. Alhamdulillah. Gitu. Tapi pernah nyoba beasiswa semacam itu nggak? Kalau beasiswa sih ikutnya pernah di instansi tempat bekerja ayah saya gitu. Dan alhamdulillah dapat. Di mana waktu itu, ingat nggak? Itu di ini PT Pelindo Daya Sejahtera PDS. Gitu. Dan alhamdulillah juga dapat tunjangan biaya pendidikan dari sana. Wah. Iya, dan itu lumayan banyak juga saingannya. Alhamdulillah masuk dan mendapatkan beasiswa itu tadi. Dari sekian banyak. Iya, dari kami sekian salah banyak. satunya. Iya. Keren sekali sih Kak ya ceritanya. Ternyata setelah itu Kakak selanjutnya sudah punya planning ke depannya. Saya setuju banget sama statementnya, karena menjadi seorang ibu, ibu yang berpendidikan dan tidak berpendidikan itu juga pasti berbeda banget. Apalagi kita di PGM kita juga belajar ya Kak ya. Ada pembelajarannya bagaimana kita mengetahui pola asuh anak, parenting, pola asuh anak. Apalagi kita kan akan menjadi seorang ibu yang mana sebagai madrasah pertama bagi anaknya gitu. Nanti bagaimana nasib anak kita kalau kita belum memiliki ilmu yang cukup untuk mendidik dan membimbing mereka menjadi seorang anak yang baik, seperti itu. Penting ya Kak ya? Penting. Kak, tadi kan kita udah bahas ke depan. Sebetulnya aku agak penasaran sama bagaimana sih perkuliahan Kakak disertai gitu lah. Kembali lagi sama topik awal ya, menjadi wisudawati terbaik. Pastinya kan ada faktor internal dan juga eksternal ya yang mendukung gitu. Dari dalam dan juga dari luar. Nah, boleh dong Kakak ceritakan, pastinya teman-teman di rumah juga penasaran dong ya, kok bisa mungkin dari teman-temannya atau lingkungan Kakak mendukung perkuliahan di STAI itu seperti apa sih Kak? Iya, alhamdulillah. Kalau menurut saya ya faktor utamanya itu dari dosen. Dosen yang sangat care gitu. Jadi yang pertama itu ya untuk mendapatkan yang telah saya capai ini itu yang pertama stabil nilainya gitu. Dan dari untuk 1 sampai dan juga bukan hanya nilai tapi juga harus ikut organisasi gitu. Aktif organisasi juga, aktif ikut kegiatan lomba maupun seminar di luar. Karena kan memang kalau kita hanya fokus di nilai akademik kan pasti kan nanti bisa dibilang eman gitu. Kita belum bisa menerapkan ilmu itu di lingkungan masyarakat dengan baik. Namun dengan ikut organisasi kita bisa belajar bersosialisasi, kepemimpinan dan juga saling bekerja sama dengan orang lain, seperti itu. Ingat nggak Kak dulu IPK pertama kali Kakak berapa? Kalau IPK pertama sih masih belum tinggi-tinggi amat ya. Seingat saya kayaknya 3,5 kalau tidak salah. Itu lumayan untuk semester 1 Kak. Iya, alhamdulillah. Sudah sangat cukup ya, berarti IPK-nya harus stabil. Awalnya Kak Utami IPK-nya 3,5. Tapi juga pernah kok IPK saya turun juga. Oh gitu. Iya? Dari teman-teman satu kelas itu? Iya, pernah juga turun. Namun karena saya lihat, IPK-nya turun, tapi kan pasti kan ada keinginan untuk menaikkan kembali gitu. Semangat dari dalam sendiri ya, semangat kembali. Oke, mantap sekali sih Kak Utami ini. Perkuliahan di STAI itu berarti
sangat mendukung juga ya lingkungan dari dosen juga. Kalau untuk fasilitasnya dari sekolah tinggi? Fasilitasnya pasti lengkap banget ya, entah dari AC dan juga wifi dan juga perpustakaan itu lengkap banget, dan itu juga salah satu faktor pendukung karena kan kalau kita ada tugas ataupun mengerjakan skripsi perlunya referensi, dan referensi itu dari mana? Dari bukunya kita dapatkan dari perpustakaan. Dan alhamdulillah perpustakaan kita kan lengkap banget nih, jadi nggak perlu susah-susah untuk cari referensi di tempat lain gitu. Itu juga salah satu faktor yang menunjang IPK nih, referensinya banyak kayak gitu. Karena dengan referensi yang banyak itu bukti bahwa kita telah riset di beberapa sumber gitu, dari beberapa sumber dan beberapa tokoh penulis buku-buku tersebut gitu. Wah, keren banget sih Kak. Karena memang fasilitas itu juga salah satu penunjang yang sangat berpengaruh ya untuk semangat belajar kita dan juga lain sebagainya. Iya. Oke deh Kak Utami, mungkin Kak Utami ingin memberikan sedikit semangat, dorongan semangat buat teman-teman yang ada di rumah, yang apalagi besok ini ya, ini kan sudah waktunya fase-fase mencari kampus gitu Kak. Iya. Karena kan habis ini udah mau ujian nasional. Mungkin bisa kasih dorongan semangat untuk teman-teman yang di rumah. Buat adik-adik yang sedang mencari kampus itu tidak perlu susah-susah mencari ya, karena memang di Stay Alfitrah ini ya, yang pertama itu ilmunya tuh seimbang antara ilmu duniawi dan ukhrawinya, dan juga prodinya, program studinya kita itu sudah lengkap. Apalagi sekarang Stay Alfitrah ini akan menjadi institut. Lah, kalau sudah menjadi institut ini kan pastinya nanti bertambah juga program studinya dan pasti lebih banyak juga pilihannya. Apalagi di Stay Alfitrah itu dosennya linier, sesuai dengan bidangnya sama dengan apa yang diajarkan. Dan juga yang pertama pastinya care ya. Iya, benar-benar care banget ke mahasiswanya gitu. Itu aku rasain banget sih Kak, dosennya care, maksudnya enggak kalau masa bodoh gitu, jadi kita juga merasa terpantau. Tapi terpantaunya bukan yang terkekang gitu ya, terpantau dari A sampai Z, itu betul-betul komunikasinya. Iya, enak banget pokoknya. Saya juga merasakannya di Stay Alfitrah Surabaya. Masya Allah sekali. Baik Kak Utami, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan bincang-bincang kita pagi hari ini, yang juga jenengan dapat sharingkan kepada teman-teman semua, jenengan bagikan kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat. Kita juga jadi punya semangat baru untuk terus berkarya, untuk terus menjadi mahasiswa yang aktif, produktif ya pastinya. Ya. Punya pengalaman yang banyak, karena ya masa mahasiswa itu tidak akan menata ulang lagi. Iya, betul sekali. Jadi kalau jadi mahasiswa itu jangan hanya ikut perkuliahan aja ya, kuliah pulang, atau bisa bilang kupu-kupu. Ikutlah organisasi juga, dan ikutlah semua kegiatan yang diadakan di kampus, karena itu manfaatnya besar sekali. Yang namanya organisasi itu kan pastinya tidak kita dapatkan di bangku perkuliahan, di kelas, tapi dengan berkumpul bersama teman-teman, belajar tentang kepemimpinan, bersosialisasi dan lain sebagainya gitu. Tetap semangat adik-adik semua, jangan lupa kuliah di Stay Alfitrah Surabaya. Jangan lupa ya, di Stay Alfitrah Surabaya. Boleh langsung dicek websitenya ya supaya tidak kepo. Oke. Kalau Tami, terima kasih banyak untuk waktunya. Kapan-kapan lagi kita bincang-bincang lagi ya. Untuk teman-teman yang masih penasaran juga boleh langsung hubungi Kak Utami, mungkin mau bincang-bincang. Iya, boleh. Gitu ya. Boleh Kak Utami, apa nama IG-nya? Oke, bisa DM, mungkin bisa curhat ataupun tanya tips-tips ya di Utami Novita _. Oke, Utami Novita _. Kayaknya nanti aku akan jadi peserta pertama nih. Daftar mau di Utami Kak Utami. Soalnya kalau di kampus jarang ketemu sama Kak Utami. Iya, karena memang kan saya waktu itu semester 4 itu kan masuk COVID ya, jadinya sudah online gitu. Untuk ketemu wajah-wajah adik kelas itu ya belum kenal gitu. Sampai kemarin nggak sempat foto wisuda. Nanti foto bareng. Okay. Baik, terima kasih Kak Utami atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih kepada teman-teman, para jamaah dan juga pemirsa yang ada di rumah. Ikuti terus channel ini dan juga nantikan episode selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda. Teman-teman juga boleh nih ngasih tema-tema untuk konten podcast selanjutnya. Dukung terus channel Al-Wafa Media yang ada di bawah ini. And don't forget to klik tombol subscribe di bawah and turn on the notification bell supaya teman-teman, para jamaah dan juga pemirsa yang ada di rumah
tidak ketinggalan info-info terbaru dari Wafa Podcast. Don't forget to click like if you like this video, and you can also give any comment untuk mendukung channel ini. Terakhir, yuk kuliah di Stay Alfitra Surabaya. Mendalamkan spiritualitas, meluaskan intelektualitas. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Makasih banyak. Makasih juga.